Kita sudah sampai di segmen terakhir Market Bahas pemirsa di segmen What's Going On ini. Nah, informasi berikut ini cukup menarik ini. Siapa yang tidak kenal Donald Trump? Kemudian hal apa saja yang dilakukannya pasca dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Betul David, dan terhangat pemirsa sejak dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 lalu memang berbagai pernyataan kontroversial disampaikan oleh Donald Trump, mulai dari ingin menguasai Gaza hingga keinginan agar Kanada ini menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-51. Berbagai gebrakan dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di awal kepemimpinannya. Dimulai dari perang tarif dengan sejumlah negara, keinginan mengambil alih jalur Gaza, Amerika Serikat keluar dari keanggotaan WHO, hingga yang terbaru Trump ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51. Because it makes us bigger, stronger, and better, and more protective. We need Greenland because of national security, international security, world peace, and we'll have to do that. Canada, we'll see what happens with Canada, but the people of Canada would be paying less than half of the tax. If you look at the tax, they're going to be paying less than half the tax. They don't pay very much for military, and the reason they don't pay much is they assume that we're going to protect them. That's not an assumption they can make, because why are we protecting another country? Now, I love the people of Canada. We have a great relationship. But if they became our 51st state, it would be the greatest thing they could ever do. It would be unbelievable. It would be a cherished state. And think of how beautiful that country would be without that artificial line running right through it. Somebody drew it many years ago with a ruler, just a line. You look at how beautiful that is, wow, it would be very exciting. But if you look at Canada, it would be cherished as a 51st state. They don't pay their share of military in NATO. They pay very little for military. Menurutnya, Kanada akan jauh lebih baik jika menjadi negara bagian ke-51. Karena Amerika dinilai kehilangan 200 miliar US dollar per tahun yang disebut akibat subsidi ke Kanada. Subsidi yang dimaksud Trump mengacu pada belanja Amerika Serikat ke Kanada yang memang kaya sumber daya alam termasuk komoditas seperti minyak. Mengutip Associated Press, kesenjangan perdagangan barang telah membengkak dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 72 miliar US dollar pada tahun 2023. Defisit tersebut sebagian besar mencerminkan impor energi Kanada oleh Amerika Serikat. Trump bahkan mengklaim Kanada tidak dapat bertahan sebagai sebuah negara tanpa perdagangan dengan Amerika Serikat. Trump juga memperingatkan bahwa Kanada tidak dapat lagi bergantung pada Amerika Serikat untuk perlindungan militer. Berbagai sumber IDX Channel. Banyak sekali pernyataan kontroversial dan masih dinantikan juga di minggu ini karena katanya mau memberikan lagi pernyataan balasan untuk sejumlah negara. Ya, dan pemirsa itu tadi terkait juga dengan perkembangan dari Donald Trump yang ingin menguasai Kanada untuk menjadi negara ke-51 dan update pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit pasca pembukaan pemirsa masih melemah, tapi pelemahan tipis di 0,26% di 6.630. Level terendah hari ini di 6.605. Level 6.600-an tampaknya masih dipertahankan. Tadi sempat menguat ke 6.658.231 pemirsa. Kemudian dari beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat masih datang dari perbankan Big Cap. PMRI tertekan cukup dalam di 2,60%, sudah di 4.800-an pemirsa. Sementara BBRI juga melemah di 3.950, BBCA masih mampu bertahan di 9.000 meskipun melemah di 1,37%. Telkom masih melanjutkan pelemahan di 2.410 melemah di 1,23%, dan ISAT hari ini melanjutkan koreksi dalam di 7,03% setelah koreksi di atas 10% di perdagangan hari sebelumnya. BBNI juga melemah di 0,72%. Nah, yang cukup menarik adalah di tengah harga komoditas emas hari ini kembali menyentuh ke level tertinggi terbarunya, sudah di atas 2.900-an. Beberapa sahamnya juga ikut menguat. Di Antam menguat 1,81% di 1410, kemudian juga PSAB menguat signifikan di 4%. Posisinya di 260. MDKA yang punya lini bisnis emas juga menguat di 2,35% di Rp1.525 per sahamnya. Ya, itu dia updatean
posisi dari pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit pasca pembukaan dan pergerakan beberapa saham yang menjadi pemberat dan juga menjadi penopang, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Trustworthy and Comprehensive Investment Reference, dan jangan lupa saksikan program First Investment Closing yang akan tayang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David Sanovel dan juga Prisa Sembodatu. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.